Jumpa lagi teman-teman di channel kita KF Awam, masih bersama saya dengan Bobi Halim. Ya, seperti biasa, sebelum saya membahas, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng supaya setiap video yang baru tampil, teman-teman akan dapat notifikasi. Pastikan belnya dibunyikan ya. Jadi jangan cuma subscribe ya. Karena banyak yang bertanya, kok saya nggak dapat notifikasi ya? Jangan-jangan notifikasinya di mute ya. Jadi pastikan teman-teman lihat lagi setelan subscribe-nya. Tapi kalau teman-teman rajin menyimak, rajin mengulang video-video yang ada di dalam channel ini, pastinya teman-teman akan selalu update juga ya. Kali ini ya topik kita agak sedikit nyenggol ya, agak sedikit nyenggol ke penyakit. Lebih tepatnya ini karena aku barusan atas dapat kehormatan dari teman-teman komunitas CDI Carnivore Diet Indonesia untuk membawakan topik tentang ketosis dan neurological disorder ya, seperti yang udah tampil ini. Jadi eh, topiknya sebenarnya lebih ke waktu itu pertanyaannya pola makan, tapi aku mau bawa ke level yang lebih naik bahwa ini bukan hanya bicara pola makan, tapi harus paham mengapa ketosis itu bisa memperbaiki permasalahan seputar neuro ya. Karena ingat kalau teman-teman sering mengikuti seminar-seminarnya Mas Tio, founder Ketofastosis Indonesia, keton itu fitrahnya untuk kebutuhan di otak. Dan seperti kita tahu, otak kita adalah pusat atau master kontrolnya semua saraf, semua kendali, semua perintah, semua koordinasi terhadap seluruh organ ya yang ada di dalam tubuh ini, ya kan? Baik itu enzim, hormon dan semuanya. Tidak ada yang bekerja tanpa sepengetahuan dari otak, ya. Nah, karena sekarang pun juga banyak permasalahan yang terkait dengan master control ini, ya. Jadi ini yang dinamakan dengan disorder atau ketidakseimbangan, ya, suatu ketidakteraturan ya. Order itu sebenarnya teratur. Kalau disorder berarti ketidakteraturan atau boleh dibilang ini cikal bakalnya sebelum penyakit. Kalau penyakit namanya sudah disease. Disease itu diawali dari disorder. Nah, neuro sendiri adalah saraf, logical, neurological berarti logik ya, 01-nya ya. Kalau saraf itu berbicara ya dan tidak, boleh dibilang kayak itu. Kalau dalam komputer ya kan itu 01, tidak ada setengah di situ. Ya. Nah, nanti ada logicalnya and dan if, ya kurang lebih seperti itu. Dan ini memang otak ini masih dalam yang masih kompleks ya, yang masih kompleks untuk dipelajari. Tapi mudah-mudahan kali ini aku bisa sedikit memberikan pencerahan bagaimana ketosis bisa menjadi salah satu pendamping ya, mendampingi terapi penunjang adjuvan terapi untuk ikut memperbaiki atau mengembalikan keseimbangan, mengembalikan keteraturan dari disorder yang sudah terjadi, apapun namanya. Karena yang namanya disorder itu macam-macam ya, tergantung dari lokasi terjadinya ya, dari lokasi terjadinya apa ini eh, apa ini problemnya. Kalau terjadinya di imun, jadilah autoimun. Kalau terjadi di otot, berarti itu macam-macam istilahnya. Nah, sekarang teman-teman saya mau bawa ke slide berikut ya. Jadi sistem saraf kita terdiri dari yang namanya di otak itu, kemudian yang sudah saya tandain merah itu ya, itu sumsum tulang belakang, bukan sumsumnya, kalau sumsum di dalam ya. Dan jangan berpikir makanan ya ini. Jadi otak dan tulang belakang yang nanti dari situ menyebar seluruh
apa tentakel ya. Jadi jaringan saraf ke seluruh bagian ujung tubuh kita, mulai dari tidak ada yang bisa lewat, tidak ada yang tidak terjangkau, semuanya terjangkau. Jadi kalau di sini dari sini kemudian bayangin ini kayak kayak pusat kontrolnya yang aku tandain itu ya. Jadi ini kalau teman-teman mau lihat ya. Nah, jadi dari yang sini ya sampai ke bawah sini, ini pusat kontrolnya nih ya. Ini pusat kontrolnya ya. Dari sini baru menyebar kemana-mana ke otot rangka, otot ini dan segala macam ya. Dari situ. Nah, kalau terjadi disorder, nah ini bisa bisa teman-teman lihat nih macam-macam kan kalau kalau ke otot, nah itu kategorinya neuromuskular ya, seputar otot. Kemudian kalau di pembuluh darah vaskuler ya. Kalau vaskulernya di jantung berarti tinggal tambahin kardiovaskuler gitu kan. Nah, ternyata disorder itu juga terkait dengan kalau misalnya ada luka fisik ya, benturan ya kan. Kemudian kena hantaman benda tumpul. Nah, psikologi pun bisa menjadi hasil dari disorder, neurological disorder. Nah, kemudian apa ini terkait dengan demensia ya kan. Kemudian nah ini tadi aku bilang kalau di imun jadi autoimun ya. Kemudian kalau terjadi infeksi, misalnya yang diserang ini ternyata bukan diserang, misalnya organ ya mengalami infeksi ya. Nah, di situ. Neural developmental ya, perkembangan neural development ya. Jadi ini lebih ke salah satunya kemarin aku baru tahu namanya sindrom eh, Sjorgen atau apa ya, Asperger syndrome ya. Asperger syndrome. Nah, itu termasuk neural developmental ya. Jadi itu cuma nama, tapi semua benang merahnya kembali ke yang namanya ini ya, neurological disorder, ketidakteraturan. Nah, kita sekarang mau tahu nih sebenarnya ketidakteraturannya seperti apa. Nah, tapi sebelum ke sana kita mau harus seperti yang biasa aku selalu ajarkan. Kita harus kenali dulu. Kita harus tahu dulu sistem saraf itu seperti apa supaya kita nggak ngeh. Kita nggak cuman mau tahu makan apa, minum apa, mesti melakukan apa, mesti ke siapa ya kan atau mesti ngapain ya. Kita harus tahu medan perangnya dulu ya. Kalau kita kenal medan perangnya baru kita bisa tahu oh ternyata kalau kita punya misalnya suatu alat kita kenal baik, ketika alat itu mengalami kerusakan atau disorder, kita kira-kira bisa mengira-ngira nih salahnya di mana, problemnya atau akar permasalahannya ada di mana. Tapi kalau kita nggak tahu cara kerja alat ini, ya kita cuma bisa bisa tebak-tebak buah manggis ibaratnya, ya kan? Bisa sebentar ke sini, sebentar ke sini, sebentar ke sini, ya gitu. Nah, sekarang aku mau tunjukin bagaimana sebenarnya cara kerja dari sistem saraf itu sendiri ya. Jadi teman-teman supaya tahu nih, ini ada video animasi ya. Nah, jadi dari sel saraf yang paling penting yaitu dari otak ya, kemudian nah ini yang dinamakan dengan pusat sistem saraf pusat atau CNS Central Nervous System. Ya, jadi dari bernafas, ngetuk jari ya, itu semua semua otak tahu ya. Ada sinyal yang sampai dari bagian tubuh manapun, itu langsung otak memberi perintah untuk kembali sesuai dengan situasi. Ya, ya contoh kayak dicubit ya seperti di animasi itu ya. Itu langsung ya langsung sinyalnya itu ngirim apa selnya ngirim sinyal ke otak, kemudian langsung otak memberi sinyal kembali ya. Itu hitungannya sangat cepat ya, sangat cepat. Nah, jadi ini hebatnya sistem saraf kita ya, sentral. Kemudian kalau misalnya ada yang terputus ya seperti ini, nah kita langsung bisa merasakan, loh kok jadi kehilangan kontrol ya. Nah, di situ.
Jadi dari sini teman-teman, aku pause sedikit supaya teman-teman bisa mulai sedikit mencerna, meresapi bahwa iya ya, ternyata eh, otak dan tulang belakang itu merupakan pusat kontrol. Ada apa-apa di situ, nah kalau di pusatnya ada problem, pasti timbul masalah, pasti timbul disorder. Nah, minimal kita sudah tahu nih potensi disordernya di mana. Oh, di pusatnya, ya. Sinyalnya mungkin tadi pada saat kita menerima apa ini cubitan ya, menerima cubit, kemudian kalau kita nggak berasa berarti ada informasi yang nggak kesampaikan di otak. Sehingga otak pun tidak bilang, au sakit. Nggak bilang itu sakit. Nah, potensi kerusakannya ada lagi. Oke, kita lanjut supaya teman-teman bisa lebih ngeh nih. Ya, nah saking ini pentingnya makanya ada pelindungnya ya, tengkorak sama tulang belakang. Ya, di situ ya ini baru dibilang yang namanya ada cairan ya, cairan tulang belakang itu ya. Ini untuk membantu supaya informasi yang disampaikan jauh lebih bagus ya. Nah, kemudian selain sistem saraf pusat ya, ada yang di sekeliling nih seperti di tangan dan segala macam. Nah, ini dinamakan sistem saraf periferal. Nah, ini ada contoh nih, suruh melambaikan tangan. Nah, pada saat melambaikan tangan, yaitu sebenarnya kita memberikan sinyal kepada tangan untuk naik ya, seperti di gambar itu. Naik ya kan, lengan, kemudian juga tangannya. Nah, di situ posisinya kemudian berhenti. Nah, tinggal tangannya aja yang dikebas-kebasin ya. Goyang kanan, goyang kiri. Nah, di situ ada sistem kesadaran yang namanya voluntary atau somatic nervous system. Ini diterima aja dulu ya istilah-istilahnya supaya teman-teman nggak terlalu ini. Ya, sistem saraf sukarela kita tahu, kita sadar. Sistem saraf kesadaran ini somatik. Kayak melambaikan tangan dan segala macam. Termasuk kalau misalnya teman-teman dengerin ini loh, masa sih? Nah, itu alisnya ngangkat itu termasuk somatik. Tapi ada juga yang tidak sadar, ya. Contoh kayak denyut jantung, ya. Kemudian apa ini pernafasan, itu semua sistem saraf ketidaksadaran, tapi juga berawalnya dari CNS, ya. Denyut jantung, sistem pernafasan, kemudian ada usus, ya. Nah, Nah, dari situ baru deh teman-teman bisa lebih apa ini eksperimen lagi ya. Bisa lebih ngeh lagi bahwa sebenarnya wah kompleks ya. Ada CNS, ada PNS, ada sistem saraf yang mengatur kesadaran, kita tahu nih. Ada yang vegetatif, maksudnya otomatis ya, tidak tanpa tanpa harus kita sadar. Bayangin kalau kita harus memastikan kita harus menghirup udara ya. Bagaimana kita harus memastikan kita itu harus denyut jantungnya sekian sekian denyut per menit. Bisa kebayang itu stresnya seperti apa. Ya. Nah, di sini kemudian ada sedikit eksperimen mengembuskan ya. Kita mau tahu nih seperti sadar atau tidak sadarnya gitu kan. Nah, kita tahan nafas dulu, kemudian kita keluarkan, ya, keluarkan. Nah, ini ada kesadaran nih, kita mengeluarkan udara, ya. Nah, kita keluarkan udara kita sampai pada titik kita sudah tidak bisa lagi kekurangan oksigen. Nah, pada saat kekurangan oksigen ini, nah, langsung tuh secara refleks atau tanpa sadar otak kita mengirim sinyal berhenti, berhenti untuk melakukan menahan nafas. Ya, karena wajahnya sudah mulai biru tuh. Ya. Nah, ini eksperimen lagi, dikasih apa ini? Kejutan listrik di tangan yang lagi megang handphone, ya kan? Jadi waktu kita ngelepas itu kita nggak sadar, ya, karena kita merasakan sakit sama kayak waktu kita dicubit tadi, ya. Itu ada respon ke otak kita, kemudian kita otomatis melepaskannya, ya. Secara secara refleks itu tanpa sadar
Dan itu langsung membuat suatu memori. Kalau kita mau di ini lagi, kita sudah tahu nih, wah menghindar, ya, menghindar dulu, ya, jangan sampai kita ngadepin lagi kayak gitu. Nah, kemudian ini ada animasi tentang bagaimana kita merasakan gatal, ya. Ketika gatal itu berarti ada satu input di kulit kita, ya entah itu digigit atau ada bekas gigitan, ya. Nah, kemudian saraf yang ada di situ mengirim sinyal ke otak, ya. Nah, akhirnya kita mengaktifkan kesadaran kita untuk garuk. Tapi garuk ini pun juga memberi input, ya, memberi input. Jadi di tingkat bawah sadar kita tahu rasa sakit, tapi di tingkat sadar yang sama kita memberi garukan, ya. Jadi kayak kita berusaha mengalihkan. Nah, itu di dalam otak juga memproses tuh informasi-informasinya. Nah, ini tentang suhu. Suhu juga memberikan input ke otak kita lewat seluruh sensor kulit kita, ya. Nah, otak juga akan memberikan respon, nggak mungkin dibiarkan. Ya, akhirnya kelenjar keringat dikeluarin kalau suhunya terasa panas, ya, berkeringat. Itu semua respon dari otak. Coba kita dinginkan. Wow, jangan terlalu dingin. Akhirnya jadinya kedinginan, ya. Nah, walaupun kita tahu-tahu kedinginan, otak kita pun masih bisa merespon secara cepat, beradaptasi, ya, kembali lagi ngirim sinyal, ya, otot-ototnya disuruh kontraksi, ya, kita menggigil, menggigil dalam upaya untuk membuat tubuh kita merasa lebih hangat, ya, jantung juga berdetak lebih cepat. Itu semua respon dari master control kita, ya, dan tentu sampai pada kesadaran jangan terlalu dingin deh, naikin, ya. Nah, dalam hal berpikir, ya kan. Nah, ini yang aku bilang tadi, sempat aku singgung memori. Teman-teman kalau lihat animasi ini mungkin masih bisa ngikutin karena teman-teman belum tahu endingnya apa. Mau di berhenti mendadak atau tidak, ya teman-teman masih berusaha. Wah, bagus sih, terus, ya kan. Masih ingin tahu. Tapi begitu nanti video ini selesai, video animasinya selesai, kalau diulang lagi, teman-teman di otaknya sudah membuat koneksi antar sel sarafnya sehingga bisa mengingat, ya, walaupun belum sempurna. Contoh, tadi 3 menit pertama, 3 menit 5 detik pertama, saya bicara apa, video animasinya tentang apa, ya koneksinya masih belum cukup kuat, ya, jadi belum bisa langsung mengingat, ada samar-samar. Tapi begitu sering diulang, 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 akhirnya bisa hafal. Sama dengan misalnya keterampilan baru, ya. Awalnya pasti akan mencoba, otak memberikan instruksi, ya, kemana-mana sinyalnya, ya, ke kaki, tangan, berusaha mengkoordinasi, oh mesti begini, ya kan. Memang jatuh pertamanya, tapi sudah terbentuk tuh koneksinya. Jatuh lagi, makin terbentuk lagi, makin terbentuk. Akhirnya sampai pada titik tidak jatuh, ya, mungkin ke 5 kalinya 10 atau 50 kali. Nah, baru nggak jatuh, di situ momen, wah ini ikatannya sudah benar nih. Koneksi antar neuronnya sudah benar nih. Ya, sudah keinget tuh, otak sudah paham, otak sudah tahu patternnya. Ya, makanya sampai kita makin apa ini jadi ahli, ya kan. Dan kalau misalnya kita sudah tidak lagi melakukan keterampilan itu, skill itu, misalnya 10 tahun, tapi otak tidak lupa. Kita mulai lakukan apa ini, ngetes lagi, treng-treng gitu kan. Ternyata langsung ingat, ya, langsung ingat. Nah, jadi teman-teman, kalau aku bayangin apa ini, eh, animasi tadi dalam analogi, ya, teman-teman mungkin bisa bisa lihat bahwa otak itu begitu kompleks mengatur. Ada sistem kesadaran, ada sistem tanpa sadar refleks, ya kan. Jadi aku melihatnya kayak
apa ini analogikan dengan kalau teman-teman di rumah punya komputer ya, ya kan. Nah, di komputer kan biasanya ada prosesornya tuh ya. Nah, kalau kalau bisa meneropong prosesornya, prosesor ini otaknya komputer kita tahu kan. Ada Intel, ada AMD ya kan. Nah, ini bahasa-bahasa teknik kalau kalau yang nonton mak-mak pasti udah bingung ya kan. Tapi kalau lihat komputer, wah, komputernya terbaru ya atau komputernya masih jadul nih, masih lemot. Nah, itu semua tergantung dari CNS-nya, prosesornya. Nah, otak dari laptop ini atau dari komputer ini juga memiliki input, apakah itu dari hard disk-nya, dari disk DVD-nya, dari keyboard, dari monitor, ya, dari mic sama speaker, ya kan, dari kamera, ya. Jadi teman-teman kalau mau melihat sistem saraf itu gimana, cara kerjanya lihat aja di komputer, ya, kalau yang hobi. Nah, kalau misalnya kita ngetik di keyboard, ya, ngetik di keyboard, ya, ngetik di keyboard ini huruf eh, KF gitu kan misalnya. Tapi yang keluar di monitor bukan KF ya kan. Keluarnya eh, LP misalnya. Kan jadi wah, ini yang rusak apa nih? Pasti ada disorder di situ, ya. Atau kita nekan sesuatu di keyboard maunya nyalain mic tapi yang terjadi malah layarnya mati. Nah, di situ ada disorder. Apakah disordernya ada di keyboardnya, ya kan, mengalami kerusakan sehingga informasi yang dikirim salah, atau jalur antara keyboard ke CNS-nya ada problem, atau di CNS-nya yang ada problemnya, ya. Nah, itu juga bisa. Jadi jangan langsung semua dipukul rata kalau ada disorder. Wah, ganti ganti komputer. Ya, kalau komputer bisa dibeli. Kalau otak dan tulang belakang di mana mau beli spare part-nya? Tidak ada. Ya. Nah, jadi dari sini teman-teman sudah bisa memahami bahwa cara kerja neuro dan kemudian mengerti potensi kerusakannya ada di mana. Ya. Dari situ teman-teman sudah bisa memahami. Nah, itu tadi analogi komputer sudah aku kasih sekaligus dengan video animasinya. Nah, kalau secara sederhananya ya, ini nggak usah dihafalin, nggak usah parno sama gambarnya dulu. Tapi kalau teman-teman memang berniat belajar, itu aku sertakan jurnalnya dari mana gambar ini didapat. Masalah potensi kerusakan atau kemungkinan rusaknya sistem saraf ini yang menyebabkan disorder itu salah satu faktornya di sini nih. Ini yang faktor utama nih, yang namanya cellular senescence. Senescence ini artinya penuaan, ya, penurunan fungsi, ya, penurunan fungsi. Jadi penurunan fungsi itu apa ini sangat erat kaitannya dengan terjadinya potensi disorder. Nah, jadi kalau kalau teman-teman selnya mengalami apa ini penurunan fungsi, itu sangat akan mungkin mengalami yang namanya neurological disorder. Nah, salah satu penyebab dari cellular senescence ini apa coba? Itu sudah terlihat di situ. Ya. Nah, itu yang aku tandain tuh, kotak kuning. Ya. Di kotak kuning itu ya banyak yang berbicara apa radiasi, radikal bebas, ya kan? Kemudian apa ini? Ada kemasukan kemoterapi, obat-obatan dosis kuat, obat-obatan kimia. Tapi jangan lupakan itu ada satu tuh, ya, stres. Ya, stres ini bisa membuat penuaan di tingkat seluler yang cukup tinggi. Jangan salah, ya.
Itu. Nah, apalagi di mana potensi kerusakannya ya. Jadi ini salah satu dari jurnal juga, ResearchGate ya, yang memberi salah satu ada toxicity, ada kontaminasi logam berat ya. Kemudian apa ini? Ada radikal bebas, faktor genetik juga ada ya kan. Nah, satu yang sering dilupakan ini. Ini kalau teman-teman mengikuti video-videoku sebelumnya tentang mitokondria, ya kan? Dan kalau sering rajin aktif mengikuti seminar-seminar Mas Tio founder kita, Mas Tio juga sering berbicara tentang mitokondria dysfunction. Ini juga akan mempengaruhi otak kita sebagai pusat kontrolnya menjadi neurological disorder. Ya, area-area di dalam otak kita yang akan mengalami gejala-gejala kerusakan, ya, ini dari jurnal berbeda, ya, apakah itu di bagian basal ganglia atau cerebral cortex, atau di talamus atau di hipokampus. Nah, itu singkatan-singkatannya udah tak tak terjemahkan, tak tak jabarkan singkatannya dari apa. Ya, termasuk ada Alzheimer, ada Parkinson, ya, ada ALS, ya, ada demensia, ya, macam-macam. Sekali lagi itu nama, tapi benang merahnya apa? Neurological disorder. Nah, gambar ini merupakan bentuk realnya dari kerja sistem saraf antara CNS, ya kan, pusatnya ini di dalam otak, kemudian PNS, ya, kemudian dari bodinya, ya, body ini sensor, body yang memberi input. PNS ini jalur sistem sarafnya, ya. Jadi kalau di jalur sistem saraf ini terjadi permasalahan, jalurnya mengalami kendala, ya otomatis informasi yang tadi disampaikan dari sensor tidak 100% terbaca oleh otak, sehingga otak pun memberi respon yang juga tidak sesuai, melewati jalur yang mungkin juga bermasalah. Itu kalau problemnya di PNS. Kalau problemnya di CNS, ya berarti proses respondingnya, ya. Harusnya responnya santai-santai aja, tapi ini responnya mendadak, meledak-ledak. Nah, di situ ada ketidakseimbangan, ada disorder di situ. Atau, nah, seperti yang di jurnal ini dibahas, membahas tentang yang namanya neurotransmitter. Ya, jadi sinyal yang ditransfer atau dikirimkan dari sensor menuju otak itu yang disebut dengan neurotransmitter. Ya, transmit kirim. Ya, jadi kiriman transmitter, kiriman yang dikirim lewat neuro saraf. Apa aja neurotransmitter ya di sistem saraf kita? Wah, ternyata banyak. Ya, ada adrenalin, noradrenalin, dopamin, serotonin, GABA, asetilkolin, glutamat, endorfin. Masing-masing punya fungsinya, ya. Adrenalin, fight or flight, noradrenalin konsentrasi, dopamin itu kesenangan, pleasure, serotonin itu mood, ya. GABA itu neurotransmitter yang menenangkan, bikin santai, adem, kalem. Asetilkolin belajar, ya, learning, ya. Glutamat itu memori, ya, untuk mengingat. Endorfin, nah euforia. Nah, wah banyak juga ya Mas ya neurotransmitter. Iya. Dan neurotransmitter ini sifatnya bisa excite atau inhibit. Sederhananya gini, yin atau yang gitu aja. Bisa plus, bisa minus. Kalau excitatory itu plus, inhibitory itu minus. Jelek dong mas, harusnya plus terus. Enggak juga. Ingat, disorder itu berbicara ketidakseimbangan. Jadi jangan dibilang, jangan punya asumsi kalau minus inhibitory itu jelek. Enggak. Ya, kalau kita terlalu sering plus, ya juga jelek. Kita terlalu sering minus, ya juga enggak bagus.
harus balance. Ya, harus balance. Jadi dari sistem saraf kita kan koneksinya kan antar saraf kan. Koneksi antar saraf seperti yang tadi waktu nginget keterampilan ini dan ono ya kan. Nah, di situ ada neurotransmitter yang dipancarkan di situ. Ada neurotransmitter yang dilepaskan ke sel saraf berikut. Dan itu terjadinya dalam hitungan mikrodetik. Nah, kayak gitu. Ya. Dan kalau ada problem di sini, penerimanya atau mungkin pengirimnya itu harusnya kirim 10 tapi yang dikirim cuma 5, atau kirimnya 10 normal tapi yang penerimanya cuma 5. Nah, bisa kebayang tuh disorder kan. Wah, kompleks banget Mas kalau kayak gitu. Iya betul, namanya sistem saraf itu kompleks. Kebayang kalau kita mau memantau, apalagi maaf kata, kalau kita hanya berpikir mesti makan apa supaya sehat dari sembuh dari penyakit saraf. Waduh, masih terlalu jauh, masih terlalu sederhana kalau hanya berbicara seperti itu. Ya. Nah, jadi neurotransmitter sifatnya bisa plus, bisa min, tapi selalu harus seimbang. Dan yang namanya disorder, ya, ternyata ini ada satu jurnal yang bilang, ya, ada 2 neurotransmitter yang dominan. Ya, dari 8 itu tadi ada 2 yang dominan, mencakup 90%, yaitu glutamat dan GABA. Ya, ini jurnal yang bilang ya. Glutamat itu sifatnya excitatory. Kalau GABA sifatnya inhibit. Jadi, kalau misalnya porsi plus dan minusnya itu balance antara glutamat dan GABA, kira-kira terjadi disorder? Tidak. Tapi kalau terlalu sering glutamatnya dominan, nah ini bukan dari makanan ya, jangan langsung buru-buru dari makanan dulu. Kita masih belajar mengenali. Kalau glutamatnya dominan, nah pasti terjadi disorder. Gabanya yang bagian ngeremnya kurang. Ya, 90%. 10%-nya baru dibarengi dengan neurotransmitter yang lain. Dopamin, serotonin, adrenalin, ya kan. Masing-masing punya karakteristik excitatory atau inhibitory juga. Ya. Tapi untuk bisa memberikan kalau mau dibilang sistem saraf yang sehat harus seimbang. Ya. Fungsi yang normal dari pusat kontrol atau otak sebagai pusat kontrol itu tergantung dari keseimbangan fisiologi. Bukan dari apa yang kita makan, keseimbangan fisiologi. Fisiologinya apa? Ini. Ya, glutamat gabanya yang dominan 90% tadi harus balance. Ya. Glutamat yang bagian ngegasnya, GABA yang bagian ngerem, berhenti. Ya. Gitu. Kebayang kalau kita ndak mau ngerem, ya udah, kebayang seperti apa. Nah, ini ilustrasi glutamat, ya kan, kalau terlalu berlebih, ya itu nanti arahnya ke anxiety, hyperactivity, impulsif, ya kadang-kadang berjalan dalam tidur, ya. Terus gerakan atau tangan itu kadang-kadang nggak bisa dikendaliin, ya. Kemudian apa ini? Uh, Kalau sebaliknya GABA itu biasanya tenang, ya. Kemudian tidur yang lebih bagus, ya, lebih peka, ya kan, better processing, ya, dan segalanya. Nah, ada lagi ini ilustrasi kalau glutamat berlebihan. Kalau kita tahu glutamat ini sifatnya plus excitatory dan sering terjadi berlebihan, ya. Penyebabnya bisa dari diet, ya, bisa dari diet,
bisa dari defisiensi, ya, bisa dari defisiensi itu. Coba lihat, ya, bisa dari defisiensi nutrisi. Loh, kok bisa ya? Kurang nutrisi malah bikin glutamatnya naik. Nah, itu teman-teman mesti pahamin tuh. Jadi jangan cuma berpikir, oh kebanyakan asupan ini, kebanyakan itu. Kita kekurangan nutrisi aja juga bisa menimbulkan glutamat ekses loh. Ya, dia ada banyak di sini. Nah, kalau gejalanya macam-macam, ada ADHD, anxiety, dan segala macam. Teman-teman bisa baca screenshot aja. Ya, nah sekarang pertanyaan besarnya, cara ngatasinya gimana? To the point, cara ngatasinya gimana? Oke mas, aku udah paham nih potensi kerusakannya di mana-mana, bisa ini. Oke, cara ngatasinya gimana? Karena nggak mungkin mau satu-satu, ya, nggak mungkin mau satu-satu. Oke. Nah, karena sekarang kita bahasnya tentang ketosis, ya. Nah, aku mau kasih tahu fisiologinya dulu. Ketosis itu keton diproduksi oleh liver seperti videoku sebelumnya, fisiologi ketosis. Jadi teman-teman bisa ulang, ya. Nanti bisa lihat di apa ini di kartu yang muncul di pojok kanan atas dari video ini, ya. Di situ ada linknya ketosis, ya. Jadi ketosis itu terproduksinya keton di liver, ya. Yang warnanya coklat tua ini liver nih, ya. Ini coklat tua ini liver, ya. Nah, kemudian itu ketosis. Kalau apapun pemicunya, mau kamu diet ketogenik, mau kamu diet ketofastosis, mau diet apapun lah, low carb sekalipun, kalau sudah muncul keton itu namanya ketosis. Ada bedanya nggak mas? Nggak ada, sama. Fisiologinya sama. Nggak ada bedanya keton yang di KF itu lebih kinclong, nggak ada. Sama aja. Ya, ketosis itu keton diproduksi liver. Ya, keton seperti apa tuh? Keton bodies beta hidroksibutirat. Ya, dari liver dikeluarin, ya, akhirnya masuk di darah. Masuk di darah, kemudian masuk ke otak. Yang warna ungu ini bagian region otak. Nah, ini ada tulisan B3 ini blood brain barrier. Kenapa hanya keton yang bisa melewati blood brain barrier, bukan lemak? Jadi jangan bilang, oh saya makan lemak sehat. Salah. Ya, saya bilang sekarang, salah. Itu nggak kenal fisiologi. Keton. Keton yang bisa menyeberang ke otak, karena keton dibuat dari lemak, makanya otaknya jadi kenal lemak. Udah, kayak gitu. Ya, jadi jangan berpikir, oh saya makan lemak jadi sehat. Nanti diketawain nanti. Ya, keton. Ya. Keton itu apa sih mas? Bentuk sederhana dari lemak. Sama halnya glukosa, bentuk sederhana dari karbo. Selesai. Dah. Kenapa harus sederhana? Karena ada ini. Ada blood-brain barrier ini. Ya. Nah, dari keton body sini, baru nanti terjadi tuh efek-efeknya. Ya, seperti yang aku kotak-kotakin itu. Ya, meningkatkan produksi ATP, menurunkan kematian sel saraf neuronal death, ya, meningkatkan GABA. Loh, wah kalau glutamatnya over, ini rem yang bagus nih, musuh alaminya. Berarti ketosis jawaban ya, Mas? Iya, ini menurut jurnal, ya. Jurnalnya ada di situ. Tapi aku nggak mau puas di satu jurnal ini, ya. Aku nggak mau puas. Aku mau cari jurnal lain yang bisa membuktikan apakah betul. Ya, apakah betul? Tiga ini terbukti. Tiga ini benar diomongin jurnal ini, yang di ResearchGate ini, jurnal A lah anggapannya. Aku mau cari jurnal B, C, D, E yang membuktikan apakah betul keton itu meningkatkan produksi ATP, bisa meningkatkan GABA, bisa menurunkan kematian sel saraf. Oke, kita lihat dulu meningkatkan GABA. Nah, ini jurnal berbeda ya. Europe PMC, artikel Med, ya sekian. Itu linknya ada di situ tuh. Ya, coba teman-teman lihat.
Ya, teman-teman bisa lihat di situ. Nah, pada saat dulu masih belum apa ini, eh, masih di kondisi masih karbo, ya. Nih, ya. Setelah ketosis, coba lihat tuh, yang warna biru, ya, meningkat, meningkat dalam kondisi ketosis, ya. Dan glutamatnya menurun, ya. Glutamatnya dilarikan ke atas menjadi GABA, ya. Yang awalnya glutamat ini lebih diputer untuk supaya reaksi sebelahnya ini bisa jalan. Tapi pada saat ketosis, ini reaksi silangnya ini diturunkan, menurun, ya. Akhirnya glutamatnya nggak bisa lari ke aspartat, dilarikan menuju ke GABA. Ya, kurang lebih kayak gitu. Aku nggak mau terlalu detail, nanti pada pusing soalnya. Ya, tapi ini jurnal yang ngomong. Jadi teman-teman nggak usah takut. Oke? Nah, itu satu, udah kebukti ya, meningkatkan GABA. Kemudian yang kedua, wah ini gambarnya mas, ampun, iya. Gampang, lihatnya dari otak ini dulu ya, dibagi dua, sebelah kiri merah, sebelah kiri hijau. Ya, jadi jangan pusing. Ya, nah jadi ngelihatnya gimana nih? Sisi sebelah kiri itu terjadi degenerasi, penurunan. Sisi sebelah kanan itu regenerasi. Wah, aku mau mas regenerasi. Otakku biar makin cerdas, biar makin dapat nilai bagus di sekolah. Ya, boleh-boleh aja. Ya, nggak salah. Oke, ini dari Frontier, Frontier Scene artikel, nah sekian ya, gambar ini dapat dari itu. Coba lihat pada saat terjadi degenerasi, APC itu apa mas? Ini berbicara sel imun, ya. Jadi yang membuat penurunan fungsi atau membuat kematian sel saraf itu sebenarnya imun kita. Kenapa? Karena sel sarafnya mengalami penurunan fungsi, jadi dianggap tidak efisien. Tidak mungkin dibiarkan. Ya, sistem yang bagus akan menyingkirkan yang tidak efisien, yang sudah kadaluarsa dan ini supaya nanti digantikan dengan yang baru, kurang lebih kayak gitu. Jadi imun akan lebih banyak menjadi sel yang TH1 ini, TH17 sama TH9. Coba lihat arah-arahnya. Dari TH9, meningkatkan ya kematian sel saraf, meningkatkan demielinasi ya. Kemudian ini dua-duanya ini yang mikroglia yang awalnya resting menjadi activated, aktif ya. Dari aktivasi ini juga mengarahnya ke kematian sel saraf. Ya. Tapi kalau di kondisi ketosis, nah ini jurnal yang ngomong bukan aku. Ya. Ini yang jadi utama. Ya, ada perpindahan menjadi yang namanya T-reg ya. CD4 sama-sama CD4 tuh. Benar ya? Sama-sama CD4, tapi diferensiasinya menjadi beda, menjadi T-reg, TH2, TH1. Lihat ujung-ujungnya ya. Neurogenesis, genesis pembentukan baru. Gliogenesis ya. Kemudian mikroglianya jadi resting, tidak lagi aktif seperti di sini. Resting ya. Kemudian T-regnya ya memberikan sinyal perbaikan OPC ya kan. Ini apa sitokin yang inflamasi menjadi turun ya. Sel-sel sarafnya menjadi survive. Ya. Ini mesti dipahamin loh, ini jurnal yang ngomong. Ya. Jadi teman-teman bisa paham sekarang. Oh, ternyata kuncinya di bagaimana membuat sel imun kita tidak menyerang sendiri ya Mas. Tapi kan itu autoimun Mas. Ya, justru disitulah disitulah peran kita. Kenapa ketosis bisa jadi ikhtiar, bisa jadi terapi adjuvan. Supaya apa? Tidak terjadi proses-proses yang merugikan.
Ingat loh, imun itu bisa bekerja karena kontrol otak, bukan? Kalau kontrol otaknya bagus, kira-kira imun bisa liar lagi enggak dalam tanda kutip. Nah, itu. Jadi yang mau kita capai yang di kotak-kotak biru ini. Ya. Regenerasi. Ya. Pastikan imunmu lebih terkontrol dengan kondisi ketosis. Masih dari seputar ini regenerasi. Jurnal yang berbeda juga. Masa sih Mas ketosis bisa menurunkan respon imun yang merusak, ya kan? Loh, ini dari MDPI, ya, ini terlihat jelas, ya. Itu yang aku kotakin itu simbol dari sinyal yang menghambat, ya. Yang dihambat itu yang inflamasi semua tuh, ya. Pembentukan tumor, ya kan, ya kan. Wah, kalau yang tertarik teman-teman dari Nakes, monggo silakan, ya. Kita nanti bisa diskusi bareng, ya. Jadi 2 yang sudah kita buktikan, ya. Meningkatkan produksi GABA, ya. Kemudian yang kedua, menurunkan inflamasi, maksudnya dari respon imunnya lebih terkontrol, ya, sudah. Tinggal yang terakhir, memicu efisiensi mitokondria. Ini jurnal yang berbeda juga. Biar banjir jurnal. Ya, jadi nature.com, ya. Nah, keton bodies itu teman-teman bisa lihat tuh. Ini yang kecil-kecil ini, KB ini keton bodies ini ya, teman-teman. Ternyata dia memicu ekspresi atau memancing sinyal-sinyal perbaikan mitokondria di internal selnya. Wah, keren kan? Jadi teman-teman ya, ini sudah terjawab semua, ya. Sudah terjawab bagaimana ketosis bisa membantu mengatasi neurological disorder. Tapi jangan lupakan yang satu ini. Ya, keton memang bisa menyelamatkan. Tapi itu dari sisi energi. Sebagai signaling, iya juga, betul. Seperti yang tadi sudah aku bahas. Ya, meningkatkan GABA, ya kan, memperbaiki mitokondria, ya kan. Karena kita tahu mitokondria itu generator selnya energi ATP, kemudian menurunkan respon imun, ya kan. Itu semua sumbangsih dari keton kepada otak. Tapi jangan lupakan ini nih. Jangan lupakan ini. Kita tidak anti sama yang namanya ini. Ya, kita tidak anti. Kalau kita merasa keton bisa membuat kita luput dari stres-stres ini, hati-hati. Teman-teman nanti akan bakal kecewa. Kita berlebihan beraktivitas, kita berlebihan puasa karena konsep pemahaman menjalankan KF yang salah. Kita lupa menjaga input stres dari seluruh panca indera kita. Total ada 7 sistem sensor. Sudah pernah aku bahas, stres dan maladaptasi. Kalau sering stres, dapat input stres, apakah kita bisa maladaptasi? Sangat bisa. Maladaptasi itu bicara neurological disorder. Ya, stress overdrive yang ada di sini. Ya, apalagi kalau kita punya internal stress yang makin lama makin besar. Kita tidak pernah jaga, ya. Kita selalu kepikiran, selalu kepo, ya kan? Akhirnya jadi heboh-heboh sendiri, anxiety sendiri. Nah, kalau udah gitu, kira-kira bakal bergejala lagi nggak? Bakal problem lagi nggak? Kalau yang autoimun bakal nge-flare lagi nggak? Kalau yang sakit sudah punya riwayat penyakit saraf, bakal ngerasain lagi nggak gejalanya? Jangan lupakan ini teman-teman. Jangan lupakan.
boleh kita sudah ketosis. Tapi jangan lupakan, itu baru dari sisi energinya aja. Kunci kita sehat ada di menjaga ini. Ya, itu pesanku. Jadi, moga-moga video ini bisa mencerahkan. Jadi, teman-teman bisa lebih paham. Ya, karena bagaimanapun teman-teman bagian kita untuk apa ini menjaga tubuh kita ini sehat seperti apa adanya, bukan hanya tergantung dari apa yang kita makan. Ya, kalau hanya tergantung dari apa yang kita makan, aduh, kasihan deh. Kita nanti cuman bingung mikirin makanan tok, lupa nih ini internal stresnya kita, ya kan? Lupa menjaga mata kita ngeliatin berita yang bikin cemas terus, telinga kita dengerin yang tidak bikin rileks, yang bikin stres, terus orang-orang marah kita ikut kepo, ada apa sih. Aduh, hidup itu terlalu indah kalau hanya dihabiskan untuk seperti itu. Jadi, teman-teman, pastikan jangan sampai ketinggalan pembahasan yang selalu menarik dari channel ini pada teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Oke, sampai jumpa dan dadah!